Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajidalahu waliya mursida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah di sore hari ini kita bisa bertemu kembali, bisa kajian rutin, yaitu membahas mengenai kisah-kisah para nabi dan rasul Allah yang Allah cantumkan di Al-Quran ataupun yang tidak dicantumkan oleh Allah dalam Al-Quran. Nah, di sore hari ini kita akan melanjutkan kisah Nabi Ibrahim, posisinya ketika di Mekah, yaitu untuk diperintahkan dari Allah membangun atau meninggikan lagi Ka'bah, ya. Nah, apabila kita berbicara mengenai Ka'bah, Bapak Ibu, sebetulnya Ka'bah ini bukan dibangun oleh Nabi Ibrahim. Ka'bah ini asal usulnya itu dibangunnya oleh Allah. Kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk turun ke bumi dan membangun Ka'bah. Namun nanti Ka'bah ini mengalami kehancuran ketika proses atau banjir hebatnya Nabi Nuh. Nah, nanti dibangun lagi oleh Nabi Ibrahim. Ya. Dan Ka'bah ini ada dua. Ada Ka'bah langit dan ada Ka'bah bumi. Ya. Ka'bah langit itu adanya di mana, Bu? Di Makmur, Baitul Makmur. Baitul Makmur teh aya dina Qur'an dan hadis. Dina Qur'an ya, Bu nya. Insyaallah hilap deui nya ayatna nya, Bu. Dina surat At-Tur nanti ya, kita cek nanti. Nah, Bapak Ibu, inilah Ka'bah yang kita kenal hari ini. Sebetulnya ini enggak seperti ini dulunya. Tidak, Pak. Ka'bah ini udah beberapa kali mengalami renovasi, enggak seperti ini, enggak dulunya. Ini saya ambil foto, ini foto yang terbaru ketika corona. Ketika corona, maka Ka'bah itu kosong. Dan kainnya pun itu dulunya ekspor atau impor. Nah, sekarang mah enggak. Jadi orang Arab sendirilah yang sekarang membuat kain kiswah Ka'bah, dan itu rutin diganti. Jadi kain yang hitam itu bukan sakral, Ibu, ente sakral. Dan ini tulisan yang kuning itu adalah tinta emas. Itu 76 kilo kalau nggak salah, itu tintanya aja 76 kilogram emas. Dan ini tiap tahun, kalau nggak salah tiap beberapa tahun itu diganti, karena ini bukan sakral, harus tetap itu, enggak, ya. Nah, ini, Bu, ya, ini posisinya yaitu Mekah Al-Mukarramah, nanti ada juga di Madinah Al-Munawwaroh, ya. Nah, inilah, Ibu, asal usulnya saya terangkan dulu sebentar, ya, bahwa asal usul Ka'bah, Pak, itu merupakan bangunan tertua di dunia yang semenjak Nabi Adam belum turun pun itu sudah ada. Nah, ini ayat yang memperkuatnya itu ada di Quran surat ketiga ayatnya 96. Inna awwala baiti wudi'a linnasi lalladzi bibakata mubarakau wa hudal lil alamin. Nah, sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia adalah Baitullah yang ada di Bakkah, yang diberkahi, yang dihormati dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Nah, Bapak Ibu, Mekah itu asal usulnya namanya bukan Mekah, Pak,
tapi Bakah. Dan Bakah ini pun asal usulnya bukan dari Bakah, tapi dari Parong. Ya, Gunung Parong. Ini sudah ada dalam Injil dan Taurat. Injil dan Taurat sudah mengabarkan bakal ada nabi terakhir yang muncul di daerah Parong. Nah itu. Nah, ibu pernah bertanya asal usulnya kota Mekah itu apa artinya? Mekah itu artinya menghapus atau berdesak-desakan, itu artinya, atau mendorong. Itu arti dari Mekah. Tuh ibu lumayan ya, bertambah lagi, tambahin bu. Jadi asal atau arti dari kata Mekah atau Makkah itu artinya menghapus, karena Rasul diutus di Mekah untuk menghapus. Menghapus apa? Menghapus kejahiliahan. Dan kenapa kota ini disebut Mekah? Karena suatu saat akan berdesak-desakan yang dilaksanakan oleh orang-orang yang ibadah haji. Nah, kenapa disebut mendorong? Ya karena terlalu banyak orang-orang nanti mendorong, jadi disebutnya Mekah. Nah, yang asalnya Mekah ini dari kata Bakah, karena perbedaan lisan, karena huruf di labian, di bibir itu ada 3, ada mim, wawu, dan ba. Dan senantiasa huruf mim, wawu, dan ba ini senantiasa suka bertukar. Seperti contoh wahana, bahana, maca jadi baca. Itu kan baca maca itu sama, itu suka tertukar. Nangka Belanda jadi nangka Walanda. Nah itu contoh. Itu ada apa di ilmu bahasa. Nah ini pun sama tuh. Kalau Bapak Ibu cermat, teliti, di sini ada kata-kata sesungguhnya rumah pertama, rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia, berarti bukan manusia yang bangun. Kalau dibangun oleh manusia, nah berarti manusia yang bangun. Karena ini dibangunnya untuk manusia, berarti bukan manusia. Nah ini makanya di sini ketelitian membaca. Jadi bukan dibangun oleh manusia. Lihat aja tuh. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk ibadah manusia, dibangun untuk manusia, berarti bukan manusia yang bangun. Nah ini saya cerita asal usulnya dulu ibu. Bapak ibu pernah dengar ketika Allah berdialog dengan malaikat yang pada waktu itu dunia masih kosong, jadi masa transisi. Jadi ini sebelum Adam diciptakan, itu ada masa transisi namanya bu. Nah pada waktu itu Pak, dunia ini masih dikuasai oleh bangsa jin. Namun bangsa jin ini merusak dunia ini bu. Ini sebelum Nabi Adam nih, merusak. Maka kata Allah, kami nggak mau ini dunia rusak. Maka Allah berfirman, wahai malaikat, sesungguhnya aku ini akan menciptakan seseorang yang akan menjadi penguasa bumi, khalifah. Nah maka jawaban pada waktu itu malaikat menjawab, ya Allah, mengapa engkau mau menciptakan seseorang yang akan menjadi penguasa bumi ini saling merusak dan membunuh, sementara kami ini, kata malaikat, adalah makhluk yang senantiasa bertasbih memujimu dan menyucikanmu. Jadi Bapak Ibu harus cermat lagi di sini. Mengapa malaikat sampai mempunyai alasan bahwa kalau diganti nanti pemimpin di dunia ini oleh Nabi Adam, maka Adam teh akan merusak dan membunuh. Nah, Bapak Ibu tahu dari mana? Adamnya belum ada. Mana ya? Nggak ada sini ya. Bu, Adamnya juga belum ya, coba dibuka dulu Qurannya. Quran biar nyambung. Quran surat 2 ayatnya 30. Tolong oleh Bapak Ibu dicermati pelan-pelan. Nah, Bapak dari mana malaikat bisa menyimpulkan kalau nanti Nabi Adam yang akan menjadi penguasa bumi,
maka Nabi Adam ini akan menjadi sosok yang merusak dan membunuh. Sobat Cibagra, diperhatikan ya kan? Ya Allah, mengapa engkau mau menciptakan seseorang yang akan menjadi penguasa bumi itu saling merusak dan membunuh, sementara kami, kata malaikat, yaitu makhluk yang senantiasa bertasbih memujimu dan mensucikanmu. Allah menjawab, aku lebih tahu daripada kamu. Nah, Pak, Bapak tahu dari mana malaikat ngomong gitu? Nah, berarti malaikat ini, Pak, itu mempunyai satu peristiwa sebelum ini. Ya Allah, kalau nanti diganti oleh Adam lagi, oleh manusia, nanti karakter bumi akan nggak jauh beda dengan pendahulunya. Bagaimana kalau ini bumi saya yang kelola gitu, Bu? Kata Allah, enggak, aku lebih tahu. Makanya Adam lah diciptakan. Nah, sebelum Adam diciptakan, Ibu, malaikat itu bersujud, malu, bukan malu atau ya tunduk patuh. Nah, kemudian Bu, ada yang malaikat itu naik. Kemudian, nah dulu mah Pak, malaikat itu berkumpulnya di mana? Di daerah Baitul Makmur. Sebelum naik ke Baitul Makmur, malaikat ini tawafnya itu di bawah singgasana Allah. Di bawah, Bu. Nah, setelah itu maka Allah pun membuatkan satu tempat untuk bertawaf malaikat yang bernama Baitul Makmur. Nah, duluan mana Baitul Makmur ini dengan bumi? Ya pasti duluan ini, Baitul Makmur yang ada di langit. Nah, apakah Ustaz benar ini Baitul Makmur ada di langit? Ini ketika Rasul Isra Mi'raj. Ketika Rasul naik ke langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, langit kedua bertemu dengan Nabi Isa, langit ketiga dengan Nabi Yusuf, kemudian keempat dengan Nabi Idris, kelima dengan Nabi Musa, keenam Harun, ketujuh Ibrahim. Nah, setelah ditujuh dengan Ibrahim, Rasul naik lagi ke satu tempat yang bernama Baitul Makmur. Tuh gini ayat. Nah, ketika Rasul di Baitul Makmur, kata Rasul, aku melihat ada sekitar 70.000 malaikat bertawaf. Di mana? Di Ka'bah langit. Nah, kata Allah, tolong buatkan atau buat kembali Ka'bah yang ada di bumi untuk makhluk, untuk manusia. Jadi Ka'bah langit mah untuk malaikat, nanti Ka'bah bumi untuk manusia. Nah, ini nyambung ke sini. Sesungguhnya rumah ibadah yang pertama dibangun untuk manusia, jadi bukan untuk malaikat. Nah, kemudian oleh malaikat dibuatkanlah Ka'bah. Nah, malaikat pun kemudian bertawaf di sana. Awalnya bertawaf, Pak. Ini sebelum Nabi Adam. Nah, setelah itu maka kata Allah, udah kamu mau ada tempatnya, yaitu di Baitul Makmur. Nah, setelah itu Allah menciptakan makhluk, yaitu bernama Nabi Adam. Ini prosesnya Nabi Adam masih di langit. Nah, setelah itu Nabi Adam suatu saat melanggar, maka oleh Allah diturunkan ke dunia. Nah, ketika Nabi Adam turunkan ke dunia, itu kejadiannya adalah di India. Sementara Hawa diturunkannya di Jeddah. Jeddah itu artinya tua, jidah, nenek-nenek. Makanya disebut, kenapa Mekah disebut Jeddah? Karena kota tertua. Ini terus kenapa Mekah disebut Ummul Qura? Karena pertama kali ayah kota di dia pusatnya disebutnya Ummul Qura. Ummul itu induk, Qura itu negeri, ibu kota negeri sadunia di dia. Jadi 0 derajatnya bumi itu di sini. Namun karena ilmu pengetahuan kalah kita Pak, maka 0 derajat bumi itu posisinya bukan di Mekah, tapi di mana? Di Greenwich, Inggris. Lihat aja global, Ibu. 0 derajat buminya bukan di Arab, bukan di Mekah, tapi Greenwich, yang sebetulnya yang seharusnya yang disebut induknya dunia itu, induknya itu kan pusatnya, center, itulah Ummul Qura. Ummul Qura ini artinya Mekah. Ada di Quran Pak, Ummul Qura mah. Kami jadikan Mekah ini sebagai Ummul Qura, ibu kota negeri pertama kali sedunia. Nah, kalau Bapak Ibu tarik vertikal ke atas derat gitu kan, maka antara Ka'bah bumi dengan Ka'bah langit itu nyambung. Maka nanti ini nyambungnya, barang siapa yang di dunia sudah tidak ada adzan dan sholat, kiamat.
Kiamat, Bu. Pan tanda-tanda kiamat nanti kan kata Rasulullah, setelah dunia ini tidak ada yang sholat lagi. Pan Nabi Isa orang terakhir yang ibadah haji. Setelah itu tidak akan ada ibadah haji lagi, Pak. Itu kan berarti sudah mendekati akhir nih. Malah Ibu ada seorang peneliti mengkaitkan antara sholat itu dengan rotasi bumi. Oh, ini keren tuh penelitiannya. Jadi Pak, bumi berputar ini salah satunya karena ada kekuatan terbesar dari orang-orang yang sholat. Ayat mau sampai kayak ayat penelitian. Jadi ketika manusia sholat, ada di otak manusia yang tidak bisa dijamah oleh oksigen, kecuali ini manusia posisinya sekepalanya itu di bawah dada, yaitu sujud. Dan di sini ada namanya titik gas spot, Bu, titik Tuhan. Dan ini akan teraliri oleh darah dan oksigen itu ketika sujud. Dan ini akan memancarkan ke langit, Bu, dengan kekuatan yang terbesar. Dan ini bisa membalikan dunia itu menjadi malam siang. Makanya suara adzan tidak akan berhenti. Dan sholat pun tidak akan berhenti. Makanya kalau berhenti, maka perputarannya pun akan kacau. Maka kiamat, maka kata Rasulullah, tanda-tanda kiamat apabila orang-orang sudah tidak ada mau sholat. Pan kejadian kiamat Ibu seburuk-buruknya makhluk. Jadi terus mulai sholat ya kisami lamun Ka'bah langit ditarik ke luhur, Pak, itu Ka'bah bumi ditarik ke luhur, itu Ka'bah langit. Matanya vertikal. Mau didina hancur putus. Nah, ini asal usulnya Ka'bah. Tapi Bapak Ibu, iya mah keramat, Pak. Aya nu nyerang juk diantepkeun, Pak. Ka'bah aya nyerang juk cenah pek nyerang dan boga naon bakal nyerang mah. Nanti oleh Abdul Muthalib, Pak, ya. Yuk lanjut dulu. Nah, ketika Nabi Adam turun ke bumi, Ibu, itu Ka'bah sudah ada. Maka Nabi Adam itu pun berkeliling, Pak. Nabi Adam berkeliling. Sok abi naros, Ibu, orang yang pertama kali ibadah haji siapa? Pasti Ibrahim kan? Sanes. Nabi Nuh. Bapak Ibu percaya ke saya, Bu, Ibu tidak akan mendapatkan di mana-mana. Ini saya pun ini nyari-nyari datanya. Ini waktu saya penelitian pengen tahu sejauh mana rukun Islam. Kan rukun Islam itu, Pak, yang pertama syahadat. Yang keduanya saya bongkar semuanya dari mulai syahadat. Apakah benar para nabi syahadat semuanya? Dan apakah benar para nabi dan rasul itu mengajarkan keesaan Allah? Sepakat, Pak. Quran ini mah tidak ada satupun nabi yang kami utus atau rasul yang kami utus maka mereka akan mengajarkan kepada umatnya untuk mengesahkan Allah. Berarti syahadat sadayana. Berarti Pak, rukun Islam nomor hiji tas kajawab. Sementara rukun Islam itu 5. Berarti kan kedua ya 5 anak-anak. Nuka 2, apakah benar para nabi semuanya sholat? Udah dijelaskan, Pak. Ibrahim sholat sampai ke Nabi Isa sholat. Yang ketiganya, apakah benar semua para nabi itu mengajarkan orang-orang untuk bayar zakat? Sepakat. Nabi Ismail bayar zakat, Bani Israil bayar zakat, Nabi Isa pun terakhir bayar zakat. Nomor 3 tak jawab. Apakah benar, Pak, para nabi pada waktu itu semuanya saum? Udah kejawab. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana ini puasa pernah diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Nah, saya bongkar semuanya. Iya nu jadi masalah hiji deui, haji. Ibu mah pernah penasarannya. Jadi rukun Islamna 4 ibu mah tidak. Alim mah penasaran, keheula ieu haji kasaha ya. Rasulullah itu haji, Pak, perintah haji di tahun ke-6. Haji mah tahun ke-6. Tuh, kalau sholat, Pak, kalau puasa, mohon maaf, kalau puasa tahun kedua Hijriah. Jadi di Mekah mah belum ada saum. Nah, Rasul saumna saum naon, Bu? Ayamul bid. Tuh, Rasul ayamul bid, Pak. Nah, setelah di Madinah 2 tahun, maka turunlah yang tadi Al-Baqarah. Nah, tahun ke-6-nya ibadah haji. Nah, berarti kan Rasul ibadah haji.
Nabi Isa ibadah haji? Ibadah haji, nanti pan itu jelas tadi. Nabi Isa ini akan menjadi kloter terakhir ibadah haji. Berarti semuanya pun ibadah haji. Tak tinggal cari siapa nabi pertama yang ibadah haji. Nih, saya punya datanya. Badai ku hadis, badai ku penelitian. Wah, oke. Nih, hari sahabu. Lihat saya bacakan. Rasulullah SAW telah berhaji. Ketika telah sampai di Wadi Aspan, beliau berkata, wahai Abu Bakar, ieu teh lembah naon? Maka Abu Bakar menjawab, ini lembah Aspan ya Rasulullah. Kemudian beliau SAW berkata, sesungguhnya Nuh, Hud, dan Ibrahim telah melewati wadi ini dengan mengendari onta-onta merah mereka yang dikendalikan dengan tali kekang, dan sarung-sarung mereka dari aba, dan dengan selendang-selendang dari nimar mereka berhaji. Tah aya datana. Yes gitu Bu, dipamilariankeun ku abi itu. Geuning aya Bu nya. Iya hadis. Abu Ya'la. Geuning aya nya Bu. Aya nu teu aya teh hiji. Aya teu teu aya. Aya hiji deui Nabi Soleh. Apa nih mah aya Nabi Soleh? Tuh aya ge Nuh, Hud, Ibrahim. Nih saya bongkar lagi hadisnya. Tuh hadis Ahmad, sahih. Lihat Bu, sesungguhnya Hud dan Soleh telah melewati wadi ini dengan mengendarai onta-onta mereka yang merah mereka yang dikendalikan dengan tali kekang, dan sarung-sarung mereka dari abasami kan, dan dengan selendang-selendang mereka dari nimar, dan mereka bertalbiyah dan berhaji ke Baitul Atiq. Tuh aya mana? Soleh. Berarti dari mulai Nabi Nuh, karena Rasul pertama adalah Nuh, sadayana ge haji, sepakat rukun Islam kajawab sadayana tuh. Tak iya pembuktian jadi dokter ibu tak penelitian iya mah. Buktikan atuh rukun Islam ditinjau dari sejarah kan gitu. Ibu namanya ngupingnya. Nguping kan ajaib Ibu. Kapungkur ge orang-orang ngahulang Pak. Ih ustaz eta dari mana? Da urang mah teu pernah maca. Sok Ibu laras, Ibu namanya ngupingnya. Nabi Ibrahim haji kan? Nabi Soleh haji moal Pak, pasti haji mati Ibrahim asal usul lagi anu mau menyembelih itu kan, kemudian anu asal usulna hajar melempar jumroh itu kan dari sana kan, ternyata enggak, itu dari zaman Nabi Nuh aja sudah ada, hanya saja hajinya enggak seperti kita gitu Bu. Wallahu alam. Siap, hati-hati Ibu jalan ya. Nah Ibu, ialah sejarah teh yang selama ini belum terungkap ya, resep sejarah teh Bu tuh dibuka terus ngan Ibu, kelemahan kita mah nggak mau baca, capek Pak baca sejarah mah, mending baca WA banyak, capek Bapak Ibu baca sejarah tuh capek, harus bacanya harus berbagai versi, harus berbagai referensi, capek tuh akhirnya terus dapatnya ini bukan awal. Nah, Bapak Ibu ketika Nabi Adam kemudian terus ngabangun Ka'bah dengan ini Pak, dengan sederhana, maka anjeunna maot Nabi Adam teh di usia ke 740 tahun. Yang asal usulnya usia Nabi Adam teh 1000 Pak. Cuma karena waktu itu Allah bertanya, Adam itu tuh nanti anak-anak kamu sing itu Pak, diperlihatkan semuanya. Ada yang bersinar luar biasa, Nabi Daud. Namun Nabi Daud usianya tidak sepanjang mereka, usianya tuh hanya sekitar 60 tahun. Maka kata Nabi Adam menikarunyanya, senaya Allah meni pendek umurnya 30 tahun, berikanlah jatah dari aku 40 tahun. Jadi diambil Pak jatah dari Adam teh. Nah suatu saat malaikat maut datang ke Nabi Adam di 940 tahun. Nabi Adam teh, Adam jatah engkau sudah habis. Maka kata Nabi Adam, ih malaikat kenapa baru sekarang datang? Nanti 60 tahun lagi kalau mau datang mah.
cek malaikat teh pan anjeun baheula masihan jatah anjeun teh ka anak-anak anjeun nanti Daud oh nyanya poho cenah itu Bu. Nah semenjak itu kata Rasulullah maka anak Adam pun akan seperti bapaknya baheula poho. Mata ibu wajar pohoan teh da ibu anak Adam. Sahih hadisnya. Semenjak kejadian itu maka anak Adam pun akan mengalami lupa. Tuh, jadi patah Adam maut maka dilanjutkan oleh anaknya. Siapa Bu anaknya? Nih, Sit. Inilah anak Nabi Adam yang langsung menjadi nabi. Urang mah apalna teh kanu bangorna wae atuh da. Si Kan'a si Qabil. Kan Bapak Ibu taunya Adam pasti Qabil Habil kan? Bari Nabi eta mah teu aya Pak. Mohon maaf Bapak Ibu, ini saya luruskan, nama Qabil Habil itu tidak ada. Saya ulang lagi Pak, nama Qabil Habil itu tidak ada. Boro-boro hadis sahih, hadis doib Bu. Nggak ada. Dari mana atuh Ustaz Qabil Habil? Dari orang-orang, mohon maaf, kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat itu orang-orang Yahudi Pak, nu mengarang-arang. Ceritanya sahih tapi namina teu aya. Nya duka namina mah nu saling bunuh eta teh ngan anak Adam dua nana gitu Pak. Tah kalau anak Adam yang soleh itu yang melanjutkan perintah bapaknya, yang melanjutkan kenabian bapaknya, Sit. Dan semua muaranya para nabi dari Sit. Ya, tadi Qabil Habil Pak. Tapi orang mah pasti we lamun ngupingkeun anak Adam, Qabil Habil ya. Sit tuh. Kemudian Sit yang merenovasi ini Ka'bah. Nah, setelah itu Bapak Ibu, nah, di zaman Nabi Nuh, Pak, ini pakai Adam, Sit, Idris itu normal. Terus, nah di zaman Nabi Nuh itu terjadi banjir hebat. Banjir hebat yang luar biasa. Nah, ketika banjir hebat ini maka hancurlah porak-poranda si Ka'bah ini. Maka setelah Nabi Nuh wafat, anak-anaknya menyebar kemana-mana dan nanti akan dilanjutkan oleh anak Nuh yang tinggal di Arab, yaitu keturunan Sam. Para nabi itu semuanya dari Sam. Saya ulang lagi, para nabi itu semuanya dari Sam. Anak Nabi Nuh ini 4, meninggal 1. Yang pertama Yam, yang keduanya Sam, yang ketiganya Ham, yang keempatnya Yapis. Nah, dari yang Yam ini meninggal dunia, yang kita sebut dengan nama Kan'an atau. Nah, Kan'an itu nama aslinya Yam Bu eta teh. Yang meninggal dunia, maka tersisa 3, Sam, Ham, Yapis. Nah, dari Sam ini akan menyebar ke daerah Arab dan semua para nabi dari Sam. Termasuk nanti dari Sam ini ada Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim. Pusing teh. Saya ulang lagi, Bapak Ibu. Jadi gini, Nabi Nuh punya anaknya 4, meninggal 1, yang Yam. Yam ini yang kita kenal dengan nama Kan'an. Tuh Bapak mah diajari nama aslinya. Berarti tersisa 3. Nah, Yamatan tidak ikut ke perahu. Kan ketika terjadi banjir hebat kan bapaknya berkata, "Wahai ya bunaya, wahai anakku, cepat kamu ikut ke perahu." Nah, orang ini mah nggak mau. Saha ieu teh Bu? Yam, yang bapak kenal teh Kan'an, teh Yam. Berarti kan anak yang lain mah ikut 80 orang bersama anaknya teh Pak. Nah, hiji dikatakan cepat ikut ke sini. Enggak Pak, aku akan naik ke gunung. Gunung ini akan membatasi saya dengan banjir bah ini. Ternyata si air ini tambah meluap sampai terseret banjir. Nah, ketika ini si gelombang setinggi gunung, maka Yam ini mohon maaf tenggelam. Kemudian beres, kata Allah, "Hei langit berhenti. Hei bumi telan." Maka perintah telah diselesaikan. Kata Allah, "Hei Nuh turun dengan selamat." Turun, Nabi Nuh protes ke Allah,
ya Allah katanya engkau berjanji akan menyelamatkan keluarga aku. Nah itu kan si Kan'an itu atau Syam itu bukan siapa-siapa, itu darah daging aku. Maka Allah berfirman, dia mah bukan keluargamu karena dia tidak beriman dan tidak beramal soleh. Diponis ku Allah lain eta macam gitu. Nah tersisalah 3. Nah 3 ini teh menyebar Pak. Ya jadi sama ke daerah Arab, kalau hama ke daerah Afrika yang akan menghasilkan kulit hitam nantinya. Nah sementara nanti Yapis itu akan menurunkan bangsa Romawi, kemudian Yunani, termasuk Indonesia. Yajuj Majuj di sini adanya. Yajuj Majuj itu ada Yapis. Yang tanda-tanda kiamat atau Yajuj Majuj itu orang itu. Manusia biasa dari keturunan Yapis. Dari anak nomor 4 si bungsu dari Nabi Nuh. Nah, ini kenapa Bu? Nah, dari Sam ini nanti turun nabi yaitu Hud, Soleh, Ibrahim. Nah, ketika Ibrahim orang Irak, Pak, maka dia hijrah ke Syria, ke Sam, terus ke Mesir, terus ke Palestina. Nah, setelah 2 istrinya di Palestina punya anak yang bernama Ismail, dipisahkan. Nah, di sinilah mulainya. Dibawalah ke Mekah. Nah, di Mekah menetap. Bolak-balik Mekah, Palestina, Mekah, Palestina. Nah, setelah anak ini usianya sudah mencapai usia baligh, oleh Allah diperintahkan untuk disembelih. Nah, beres disembelih tidak jadi, maka terus hidup kan? Nah, terus hidupnya maka Allah perintahkan, "Hei Ibrahim, tinggikan kembali ieu Ka'bah." Gitu. Nyambung tuh, Pak? Nyambung namanya. Tuh. Wa'id yarfa'u Ibrahimul qawaid. Dan ingatlah ketika Allah memerintahkan Ibrahim untuk meninggikan naon Bu? Qawaid. Qawaid ini itu jamak dari kata qa'ada. Qa'ada itu satu pondasi. Kalau banyak qawaid beberapa pondasi. Kalau Ka'bah berapa pondasinya? 4, kan kubus. Makanya Quran mah hebat tuh. Ente ge qa'ada henteu tapi qawaid karena jamak, lebih dari 1 pondasinya 4. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah yang hancur karena terseret banjir yang tadi, bangkitkan lagi, bangun lagi, tinggikan. Bahasana bukan bangun, Pak. Tuh. Yarpa'u itu diambil kata ropa'a yang artinya meninggikan, tinggi. Makanya ayat kan Al-A'raf, tempat yang tinggi. Tuh. Ayat namanya mung. Kan surat Al-A'raf, surat tempat yang tinggi. Berarti yarpa'u naon? Meninggikan, ayat meninggikan terus ayat acan. Atos berarti apakah Ibrahim anu membangun Ka'bah? Sanes, Ibrahim hanya meninggikan. Kenapa ditinggikan? Karena pada waktu itu terseret banjir. Ku Allah teh sok tinggikeun deui. Bu, naon kieu Bu? Ayo sejarah teh keren banyak. Datos Bu. Kemudian cenah sok tinggikeun deui. Nah, pada waktu itu Pak Ismail teh melihat. Pas melihat teh aduh cenah papa aku ya lagi ngebangun. Lihat Pak. Saya nanya, Bu, Ari Ibrahim jeung Ismail posisinya teh ngabangun bareng atau porsi lebih besar Ibrahim? Ka'bah teh dibangun teh kuduaan atau napi 70 Ibrahim 30 Ismail? Inilah Pak ketelitian baca lagi. Di sini adanya. Lamun kieu mah lihat. Wa'id yarfa'u Ibrahima wa Ismail. Tak itu porsi ngebangun Ka'bah 50-50. Iya mah Ibrahim terus ngabangun budak melong gitu. Tuh makanya Ismail disimpannya di ujung. Lawan kieu mah ya. Wa'id yarfa'u Ibrahima wa Ismail. Nah itu 50-50. Ieu mah teh bapak keur ninggikeun tiba-tiba aya budak melongkeun wae. Nya cenah si papahnya. Tah di dieu teh Bu. Ieu ayat teh mengandung pendidikan Ibu ieu teh. Dan melihat teh tah anakmu soleh mah lawan bapak keur ngerjakeun sesuatu teh ngabantuan lain melongkeun. Iya tah enak ieu di mana budak ieu nepi ka hideung didikan bapakna gitu.
Ayo orang kumaha bapana gawe budak loba kieu. Nah ini asal usulnya Bu. Tah iyalah ayat keren teh Pak. Nah ulang lagi Bu. Kemudian setelah ngebangun Ka'bah Pak, meninggikan Ka'bah lagi, maka di dia aya Pak anjuran berdoa. Naon berdoana? Robbana ya taqabbal doa tuh. Robbana Robbana taqabbal minna. Ya Allah tampi amal abi teh. Tah Bapak Ibu, ieu teh anjuran Pak, karena ketika kita beramal itu salah satunya teh satu, kita teh selalu berbangga nantinya. Yang keduanya setan sok ngaruksak amal. Maka jangan lupa orang suatu saat atas bersedekah nyarios ke Allah, ya Allah tampilah amal abi teh. Kerennya Nabi Ibrahim, Pak dibentengan terus anu mata ngaruksak teh. Tuh. Kan itu Pak suatu saat mah atuh itu berbangga atuh ngada mau kieu atuh sami seperti masjid ieu. Ya Allah ku abi ieu masjid terus dibangun ya Allah. Kan suatu saat mah aya setan ngaganggu teh. Maka bentengan, ya Allah tampi amal ibadah abi ieu ngabangun masjid teh gitu. Tuh langsung ujuk enten dililakeun langsung ngadoa gitu. Ameh ku Allah dibentengan. Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar engkau maha mendengar lagi kapotong maha mengetahui Ibu. Kapotong tuh ya, maha mengetahui. Nah ini Bu ya, tos Pak ari Ka'bah yang dibangunkan ku Nabi Ibrahim teh Ibu sami juga ayeuna teh henteu sederhana. Pantona aya 4 aya 5. Kapungkur pertama kali bangun pantona aya 4 aya 5 atau aya 3 juga kieu aya 2 2 ari ayeuna aya 2 aya 3 ayeuna 1 baheula mah 2 baheula. Ibu kalau Ibu dikasih kesempatan oleh Allah dan kerkosong eta Ka'bah cik deketan atuh bukakeun kiswah Ka'bahna. Bener Pak, nih saya buktikan ya. Nggak ada gambarnya ya. Lihat Bu, tak ya lamun dibukakeun ya. Tah dibukakeun itu Bu, amun Ibu nak teliti mah ayat tembok yang si batana teh tidak tersusun rapi. Ayat pernah orang mah lobang anu ditemok atuh. Siga Ibu kapungkur lamun di bumi teh gaduh WC, tapi WC teh dibongkar terus ditemok, sok aya nu ngagratnya. Itu kan aya bekasna. Sok aya lama kelamaan mah meskipun geus di semen, suatu saat aya bekasna ngagratnya. Nah, Ka'bah ge kitu, oh di deukeutan mah. Nah ieu bata-batana jiga aya nu pernah bengkok ieu eta teh pantau baheulana. Ini di zaman tah si posisi ieu tah baheula dia rapat ieu teh. Ayeuna mah jadi pindah ka dieu, kusaha dipindahkeunana ku Umar untuk tidak menghalangi orang-orang yang tawaf. Pan ieu teh Pak makom Ibrahim baheula teh aya anu tempat ninca aya makom teh tempat pijakan. Pan kieu Pak nuju ngabangun teh. Duh si papa karunyanya cenah. Geus beuki luhur, Pak Ismail teh nyanak batu. Ieu Pak, tinggalkeun deui Pak, batu. Suatu saat Jibril nyanak batu. Pak ieu cek Nabi urang teh. Ismail ieu mah batu teh alus-alus teh di mana? Jibril barusan turun Pak. Jibril barusan turun. Maka ieu batu teh namanya Hajar Aswad. Diteliti ku dunia, batu ieu teh pernah aya di dunia. Tidak pernah aya, Bu. Ahli geologi sadunia penelitian teu pernah aya. Nu ahli geologi tersengang cuma 2 perkara Bu. 1 besi, nu kaduana Hajar Aswad. Bengong teh apa para peneliti. Kenapa bengongna? Dia meneliti besi, ternyata besi mah benda asing di muka bumi ieu. Tuh bingung Ibu kayaknya. Ibu, besi mah lain perut bumi lain Ibu. Tuh besi mah di langit asal-usulna ge. Tuh bengong. Wihan deui. Ibu, besi mah sanesna perut bumi asal-usulna. Besi mah di langit. Diteliti ku para ilmuwan Pak, cenah biji besi atau pan pasir besi bagaimana? Diteliti
cenah da ieu mah unsur bumi mah tidak pernah mengandung besi. Suatu saat ada meteor jatuh, peng, der, diteliti meteor, ternyata kandungannya seperti besi yang ada di perut bumi. Makanya peneliti menyimpulkan bahwa besi ini bukan berasal di perut bumi. 14 abad yang lalu ku Islam mesti jawab, tah besi mah lain di perut bumi itu di langit, cenah gitu Pak. Dan Bapak Ibu sekarang Pak kaget peneliti luar biasa. Atom na isotop atau isotop na besi nomor kimia atau nomor kimia besi Fe itu jumlahnya 57 dan surat besi di Al-Qur'an 57. Ini bukan sembarangan Pak. Yang keduanya atom besi yang paling kuat ikatan anak yaitu di 2526. Allah kenerangkeun kekuatan besi ayeuna di 25 jeung 26. Aya keajaiban Quran Pak. Bingung teh Bu? Wihandi. Ya Ibu. Si peneliti teh, penelitian sadunia Pak, pengen tahu masalah besi. Ternyata kata si peneliti, besi mah itu bukan asal usulnya dari bumi, bukan. Disebut nage unsur asing. Karena lawan bumi mah mineral kayak gitu. Iya mana besi ada di perut bumi. Suatu saat Pak bingung di mana nggak bisa memecahkan masalah. Suatu saat ayat terjadi meteor jatuh, diteliti ku para ilmuwan, ternyata dina meteor teh Pak itu kandunganna besi. Kata si peneliti, oh berarti iya besi teh emang dari meteor, dari benda langit yang jatuh mengendap jadi enak perut bumi, paham tuh? Kemudian ku Islam dijawab, ya peneliti ulah kaget, ini sudah ada dalam kitab kami 14 abad yang lalu. Rasul mengatakan bahwa Allah yang telah menurunkan besi kepadamu, cenah tuh. Sok buka Al-Qur'an aya. Sok Pak Ibu bergagah ya. Quran surat 57 ayat 25 buka. Ayo Bu. Ayo Pak. Tah, mohon maaf, yang ada di terjemah Ibu mah sesungguhnya Allah telah menciptakannya. Beres ya? Menciptakan atau menurunkan? Tah, mohon maaf Pak, lihat Arabnya. Aya kata-kata angzalna teu? Aya. Ari angzalna teh menurunkan atau menciptakan? Menurunkan, sama seperti kasus inna angzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Berarti angzalna mah menurunkan. Berarti orang tadi kami telah menurunkan besi, menurunkan di mana Bu? Di luhur ka handap. Berarti bener ieu besi lain berasal dari perut bumi tapi pernah diturunkan ku Allah. Kartos tah Ibu ayatna berapa eta? 25. Diteliti kepada ilmuwan, atom besi yang paling kuat ikatannya adalah atom 25. Nah iya kehebatan anak. Karena Bapak Ibu, atom besi Pak yang paling kuat ikatan itu atom 25. Dan ternyata Allah ketika mengatakan besi mempunyai kekuatan hebat, itu ayatnya di 25. Dan isotop besi 57. Saha nemukeun anak orang Islam 57 itu Fe itu besi itu 57 jumlahnya. Dan surat Al-Qur'an surat besi nomor 57. Tah Bu sampai ke ayeuna pernah aya penelitian di mana Zulkarnain sakolana eta ngecor besi jeung tembaga berapa persen ku besi tinggal di kaina terjebol. Tak urang sami Bu ceker ayam itu Indonesia yang menciptakan.
rancangan bangunan Pak ceker ayam Indonesia nu gaduheunana profesor baheulana dia tuh ningali bentuk hayam kieu ternyata pas lumpang kuat cik lamun kami merancang bangunan dengan ceker ayam gitu kumaha kuat beunangna ku Indonesia. B.J. Habibie digali ningali lauk kieu Pak manuk. Nah sebenarnya manuk teh penyangga hibernya di pikiran tuh jadi kapal. Nah Quran orang kumaha cinta kenaon Ibu ya nah termasuk iya sami Pak. Nah ketika Nabi Ibrahim Bapak Ibu di pasian batu Bapak Ibu kaget iya batu naon segitu iya batu dari Jibril Pak. Nah kata Ibnu Abbas dulunya batu ini teh warnana bodas karena dosa manusia yang banyak khususan maka berubah jadi hideung. Tadi zaman Rasul mah geus hideung pertama kali dibikin mah bodas karena manusia terus berdosa jadi hideung. Tah batu Hajar Aswad teh pernah dipaok musiah kurang ajar eta mah teh betul Pak pernah ditakol pernah hancur dan mana mah tersepen mana nama pernah hancur Pak. Tah mah tinggal serpihan-serpihanana aya teh yang disimpen di Ka'bah di ujung mah. Nah eta teh Bu diteliti ku para ilmuwan cenah orang Arab yos teh abi teh penasaran hayang terang ieu batu teh diteliti tidak pernah aya di planet bumi ieu nya pan teh di surga atuh. Tuh jadi dua perkara yang membuat peneliti kaget Pak. Yang pertama batu Hajar Aswad, yang keduanya besi. Tah terus Ismail teh nyaros kieu apa aku ge asa pengen atuh ngabuat batu terus nyokotan sorangan Ibrahim geus jadi Ka'bah Ismail buat batu hiji dalam bahasa Arab disebut hajar batu yang tersusun rapi disebut hijr dibangun ku Ismail jadi hijr Ismail. Sok Bapak Ibu ibadah haji jeung orang yang apal sejarah geura mantap oh kieu ceritana Ustaz teh menembangkan hate teh kan itu culang silung ieu naon batu teu tamatnya paling gitu. Tapi lah Bapak Ibu najeng nu ngarti sejarah mah nianya resepnya atuh ngan ayeuna teh sebagian dari sejarah yang ada di Mekah itu sudah dihancurkan sepertos makamna Nabi makamna Siti Khadijah moal aya ayeuna jadi bangunan dan menjadi toilet umum ayeuna mah. Ayo Bapak beli bukunya Pak Las Vegas Mekah maka mah geus di Las Vegas Pak ayeuna tinggal hingar-bingarna hotel di mana-mana Starbucks sudah masuk ke Arab atau anu gaduh Starbucks saha terus hotel-hotel anu gaduh saha apakah umat Islam itu tiasa ngadamel hotel megah tiasa tapi mereka sudah masuk. Nah ini Pak asal usulnya Ka'bah teh tuh kita lanjutkan Pak. Nah Bu Nabi Ibrahim tuh kemudian dibantu dengan Ismail beliau memulai pembangunan Ka'bah dengan membuat tinggi Ka'bah 9 hasta 4,5 meter Pak karena satu hasta itu setengah meter. Nah dan lebar jadi Bu Ka'bah teh asal usulna manjang ari tinggi 4,5 meter lebar 16 meter berarti tekubus teuing ya tuh karena itu mah sami nya tinggi lebar teh sami kan gimana tuh lebar kemudian satu aya deui tangkewe Bu ditambahan deui menjadi 31 hasta antara rukun Yamani dengan rukun Aswad menjadi 20 hasta terus ya gitu atasnya ieu mah sami ieu mah ieu ka edit kelas kerap tuh. Nabi Ibrahim kemudian membuat Ka'bah teh dengan 2 pintu ukuran yang sama, satu dari arah timur dekat Hajar Aswad dan yang lainnya dari arah barat dekat dengan rukun Yamani yang sekarang mah Bu. Beliau juga membuat lubang di dalam Ka'bah yaitu di sebelah kanan orang yang masuk dari pintu timur yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta Ka'bah. Kala itu Ka'bah belum beratap tuh. Maka Pak ai kapungkur Ka'bah keur nyimpen naon? Keur nyimpen harta Ibu. Emas kabeh di dinya ayana.
Matak si Abroha pan ketika menyerang Ka'bah kapincut ku naon? Ku emas. Orang Huzail berkata, Abroha, maukah aku beritahukan kepada kamu ada di satu daerah di bangunan hitam emas terkumpul banyak pisan dan engkau bisa mendapatkan tanpa perang. Erek balik ke Yaman belok deui Pak, jadi menyerang ke Ka'bah. Terus pas nyerang tiba-tiba Abdul Muthalib kan, cek Abdul Muthalib teh ka mana nyerang batuan hideung sok atuh ngan eta sapi ka deukeun eta nu urang ontan urang gitu juga nyerang mah nu boga lagi nyerang sorangan diantep Pak dilawan ku Abdul Muthalib lagi jug. Ketika mendekati ke Ka'bah ya juga di steril Pak, cek Kak Abu Rahat teh kamu nyerah ayeuna nyerah sempat jug serangan kata Abu Rahat teh sterilkeun Ka'bahna. Oke. Abdul Muthalib berkata, hei Quraisy, kalian naik karena bukit semuanya tonton we cenah gitu teu anu ngalawan bu jug cenah serang naronton tah orang Mekah mah kieu naronton di luhur. Ketika Abu Rahat datang maka Pak langit menghitam. Atuh ieu mah langit menghitam Pak, tiba-tiba datang tentara yaitu burung ababil dan membuat barisan-barisan siga rapi bu siga berbaris. Kemudian segitu maka ia si manuk teh ngalungkeun tadi dia Pak yang saya teliti sampai hari ini tidak dapat. Nah manuk apa yang dimaksud ababil teh nah ABG labil atau naon ieu teh bu. Nah yang sampai hari ini Pak saya tidak mendapatkan datanya. Tapi kalau batu mah aya bu, saya dapat batu mah. Cik batu nate mana aya Pak batu-batu nate. Ternyata batu nate Pak hidung meles. Benang lu aya. Dan ini batunya sekarang ada di museum orang Arab, dibeli ke orang Arab. Tidak boleh dibawa lagi, simpan di museum. Inilah batu yang pernah bersejarah, yang pernah menghancurkan orang Nasrani ketika mau menghancurkan Ka'bah. Tah ari manuk nama sampai ke ayeuna teh aya bu. Lamun eta manuk ayeuna aya Pak, manuk naon? Kunaon Pak? Gajah wae dialungkeun ku batu eta hancur, tapi suku manuk teh hancur. Nah ini Pak yang Bapak mah henteu kitunya kapungkur, Ibu gentenya teu penasaran manuk naon ieu nya jeung spesies naon nya. Urang mah teu Bu, urang mah geus nampi jadi urang mah apokona mah eta Abroha paeh gitu we. Ya, abi mah kieu kalah ieu teh naon. Pak abi mah tos ngumpulkeun Pak data hewan nu aya dina Quran. Dan plus karakterna. Urang mah teh. Abi mah kieu, kunaon orang Yahudi mah ibaratna teh jeung monyet. Karakter monyet masyarakat, berarti orang Yahudi masyarakat aya. Sok teu aya Pak orang Yahudi kana babu buhaya mah aya. Monyet di Quran ge. Aku jadikan kalian tuh monyet-monyet yang hina. Kenapa? Karena orang Yahudi karena monyet identikna karakterna kumaha monyet ayeuna. Tidak sembarangan Pak. Terus kutu aya na Quran. Kutu aya. Kan kami hukum Firaun teh dengan kutu, dengan belalang. Aya. Nyamuk di aya na Quran mah. Nah saya coba pelajari aya naon ieu nya kenapa ieu teh disebut-sebutkeun. Plus anu tatangkalan anu disebutkeun ku Quran itu pasti keren. Jahe, delima, itu kan makanan surga. Lamun jalmi ngam eta moal gering, moal kumaha oge. Makanan surga atuh. Saya punya waktu sebenarnya. Oh lami kena siap sampai jam 7. Oke, Ibu. Ya. Lanjut Bu, tuh. Nah, Imam As-Suhaili dia berkata, dikisahkan pada zaman Jurhum teh Ibu ieu teh bani anu dinikah ku Nabi Ismail. Namina Bani Jurhum. Kan Bu, Nabi Ismail teh cicing di Arab. Tangke datang sekelompok orang nikah we tah Bani Jurhum namina. Nah, Ka'bah dibangun sekali atau 2 kali karena banjir. Ternyata di zaman setelah Nabi Ibrahim we pernah banjir deui. Ibu ari Arab pernah hejo teu? Pernah. Zaman saha? Sebelum manusia. Arab teh hejo pisan Ibu. Aya gading gajah ketemu, aya sungai mengalir, berarti Arab teh subur makmur Pak. Ngan suatu saat banjir hebat, kemudian kekeringan, tadi zaman Nabi Ibrahim geus garing. Jadi Ibrahim teh ngalaman Arabna makmur. Terus kering kan?
Apa buktinya? Nabi Ibrahim menyimpan budak. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menyimpan sebagian dari keturunanku di lembah tandus yang tidak terdapat tanaman-tanaman sedikit pun. Berarti zaman Ibrahim mah tos hancur ina Mekahna. Tas sebelum nama hejo luar biasa. Kata Rasulullah, tanda-tanda kiamat ketika Arab menghijau kembali. Ayeuna kan? Arab menghijau kembali, aik namina kembali naon? Pernah. Hadis sahih Muslim hadisna. Terus Pak tuh cenah banjir yang telah menghancurkan tembok Ka'bah. Tetapi cenah tuh ini bukan termasuk melakukan pembangunan, namun hanyalah perbaikan. Ente di total ente kan diperbaiki dari anu ceroplok timpa. Termasuk ibu di zaman Rasulullah ketika Rasulullah menuju pemuda keneh Pak. Pada jalmi kan Ka'bah teh hancur Pak. Si jalmi kumaha? Geus cenah Ka'bah hancurkan orang bangun deui sadayana aliman Bu Mugirah namina teh aya nya di dieu Bu Rasul can ieu Rasul macan can ikutan jadi Rasul Ka'bah teh pernah hancur Bu terus kieu sok cenah anjeun bangun Ka'bah orang-orang nggak mau isi menghancurkan Ka'bah dan dihancurkeun we kumanehna lihat orang-orang Quraisy da kami mah lain akan hancurkan Ka'bah tapi kami akan bangun ieu Ka'bah kembali orang-orang Arab nulungan Bu mung mau coba-coba yang iya mas yang itu Bu iya mah bangunan keramat tiba lagi ngeri Ibu di zaman sebelum Abroha ge Pak unwanian ka Ka'bah mah moal ge moal iya mah moal dioprek jeung gitu Bu lamun wani-wani ngoprek nu ieu urusan jeung itu cenah itu tuh jeung Allah tapi orang Quraisy tugar we da cek orang Quraisy ngomongna da kami mah niat lagi lain eka rusak rek memperbaiki diantep Bu ditantep eta jalmi teh keantep cenah isukan jadi ajab terus dituar diberesan terus dibangun rapi ternyata temawat Bu temawat berarti Allah ridho gitu atuh temawat enjingna nah cenah temawat akhirnya berbondong-bondong miluan abi tak kakarake miluan ke eta PR ka ibu saha orangna gitu Bu berarti tak eta PR ke ibu saha orangna ieu teh nu ngabangun ieu teh sanes Rasulullah terus anu nu ieu tah nutupan ieu teh pan nah ibu pan pernah Ka'bah ditutupan ku warna beureum merah putih pernah Pak koneng beureum ge pernah joge pernah dan teu sakral kudu hideung teh mun urang bosan duh ieu kiswah Ka'bah seolah-olah jadi jimat atuh da aneh aya di orang mereka diguntingan ya Pak ya diguntingan jadi jimat dibawa ke pasar sina laku dagangan atuh iya mah kain biasa pila oge iya mah coplokeun gitu teu dosa Pak tapi di urang mah ieu teh kain menjadi jimat Pak ya teh Ibu deui ka diheula wiasnya mantap mudah-mudahan manfaat ya makanya kan julukan kan ku Ibrahim dibangunna ya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.